kehendak-Mu, Kaulah penjunan. Shalom, jumpa lagi dalam renungan hari ini. Dan pembacaan firman Tuhan diambil dari Kejadian 32 ayat 24 sampai 30. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon supaya Roh Kudus terangi hati kami, sehingga kami dapat memahami apa yang kami baca, apa yang kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Kejadian 32 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Namun kita tidak baca semua, saya bacakan ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita adalah bagaimana aku bisa berubah? Bagaimana aku bisa berubah? Apa yang paling ingin Anda ubah dari diri Anda? Setiap manusia ingin bergerak maju, ingin bertumbuh dan berhasil. Untuk itu dibutuhkan langkah perubahan. Banyak orang mengikuti berbagai seminar, seperti seminar kepribadian, motivasi, psikologi, dan lain-lain untuk bisa meningkatkan kualitas hidup. Namun perubahan yang bersifat rohani dan kekal merupakan karya Allah dan harus dimulai dari dalam. Dalam Kejadian 32, kita dapat membaca tentang pergumulan Yakub yang takut bertemu dengan Esau saudaranya. Lalu dia bergumul dengan Allah. Di sana ada sebuah proses perubahan yang dialami oleh Yakub. Yakub yang berarti penipu dan pembohong berubah menjadi Israel, sang pemenang, sang pangeran. Dia mengalami titik balik dan pengalaman yang hebat bergumul dengan Allah. Dan ada 4 fase atau langkah yang Allah gunakan untuk mengubah menjadi pribadi sesuai dengan kehendaknya. Pertama, fase krisis. Yakub berbulat begitu lama dengan seorang malaikat Tuhan, dan malaikat itu benar-benar berjuang, tetapi situasinya tidak menunjukkan kemenangan. Ketika fajar menyingsing, Yakub menjadi sangat letih dan rasanya tidak mungkin menang. Rasanya tidak nyaman, dan pada saat yang sama, dia pasti merindukan Allah mengubah hidupnya. Ini fase krisis, seperti induk Raja Wali akan memegang sarang tempat anak-anaknya tinggal, lalu mengguncangkannya. Ia membuat mereka tidak nyaman dan kacau, kemudian menendang mereka keluar dan memaksa mereka untuk belajar terbang. Hal itu bertujuan untuk kebaikan anak-anaknya. Tuhan Allah juga kadang mengizinkan adanya krisis dalam hidup kita, supaya kita bergantung kepadanya. Dia mau mengubah kita sampai rasa takut kita akan perubahan dikalahkan oleh rasa sakit yang kita alami saat itu. Kedua, fase komitmen. Dalam ayat 26, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Yakub berkomitmen, ia bertekun, ia bertahan dengan situasi itu sampai ia menyelesaikannya. Situasinya tidak menyenangkan, sangat melelahkan, namun ia bertahan sampai Allah mengubahkannya untuk kebaikan. Perhatikan bahwa Tuhan tidak memberi solusi secara instan, tetapi butuh waktu atau proses. Dunia ini menawarkan hal instan, tetapi tidak bertahan. Tapi Tuhan menawarkan proses, dan Tuhan mau kita berkomitmen di dalamnya. Ketiga, fase pengakuan. Malaikat berkata kepada Yakub, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Apa maksud dari pertanyaan malaikat itu? Hendak menyadarkan Yakub dan mau mengakui siapa dia yang sesungguhnya. Mengakui kelemahannya dengan jujur dan mengakui bahwa karakternya cacat. Pengakuan adalah hal yang penting jika kita mau diubahkan oleh Tuhan. Allah tidak akan bekerja atas masalah kita sampai kita terlebih dahulu mengakui bahwa kita punya masalah. Prinsipnya adalah di mana ada pengakuan, di sana akan terjadi pengampunan dan pemulihan. Pengakuan penting untuk melatih kejujuran dan kerendahan hati kita. Bukan karena Tuhan tidak tahu. Dia Maha Tahu. Tuhan mau melihat keseriusan kita untuk berubah. Fase yang keempat, fase kerjasama.
Allah mulai mengubahkan Yakub. Begitu ia mengakui siapa dirinya, dan begitu ia bekerja sama dengan rencana Allah. Yakub menyebut tempat itu Peniel, yang berarti wajah Allah. Ayat yang ke-30. Yakub berhadapan muka dengan Allah, dan dia selamat. Itu adalah anugerah semata-mata, bukan karena kekuatan Yakub. Tuhan memberinya identitas yang baru. Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Ayat 28. Setelah perjumpaan pribadi dengan Allah, dia mengalami pembaruan. Seorang penipu atau pendosa menjadi Israel, pangeran Allah. Allah mengetahui potensi yang ada di dalam dirinya, bahwa ia adalah pribadi yang akan dipakai Allah menjadi berkat bagi banyak orang. Setelah melewati pergumulan itu, Yakub mengalami kemenangan. Saudara, apakah Anda sudah mengalami perubahan? Dalam hal apa Anda masih ingin berubah supaya lebih baik? Mungkin kebiasaan buruk yang harus diubahkan, mungkin sebuah kelemahan pola pikir, atau karakter yang mau diubahkan. Datanglah kepada Allah, jangan khawatir, Dia selalu siap untuk kebaikan Anda. Asalkan Anda mau berkomitmen, Anda mau mengakui segala kelemahan, dan mau bekerja sama sesuai dengan cara Allah. Dia melihat potensi di dalam diri kita masing-masing, dan Tuhan mau memakai kita semua yang sudah diubahkan menjadi agen perubahan di dunia ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus memampukan kami untuk dapat menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan memakai kita menjadi agen perubahan dimanapun kita berada. Shalom. Bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Oh, oh. Jadilah